Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara kembali hadir pada Anda memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Minggu 15 Oktober 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ayu Alfidia Kore. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari Polres Labuhan Batu Selatan berhasil mengungkap 6 kasus narkotika dengan 7 tersangka di Labuhan Batu Selatan. Dari tangan ke-7 tersangka, petugas Satres Narkoba berhasil menyita sabu seberat 55 gram dan 11,48 gram ganja. Ketujuh tersangka merupakan pemain lama dan juga terdapat residivis dengan kasus yang sama. Keberhasilan ini disampaikan Kapolres Labuhan Batu Selatan Endang R. Ginting dalam konferensi pers di halaman Mapolres Jalinsum Sosopan Kecamatan Kota Pinang. Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan Endang R. Ginting mengatakan terhitung dalam waktu 15 hari selain mengungkap 6 kasus dan mengamankan tersangka, pihaknya juga berhasil mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan ganja. Berikut 3 unit sepeda motor, 9 unit handphone, dan uang sebesar Rp553.000. Seluruhnya yang 7 tersangka dalam 6 kasus ini adalah seluruhnya ini adalah pengedar. Ini informasi dari Posko KPN juga ada dan hasil lidik daripada anggota kita yang di lapangan. Di beberapa tersangka ini ada nggak residivis? Ada, residivis ada. Dengan kasus yang sama? Dengan kasus yang sama. Maraknya peredaran narkoba yang meresahkan warga ini, Kasat Narkoba menghimbau masyarakat segera melaporkan jika menemukan bandar atau pengedar narkoba agar segera secepatnya melaporkan ke kepolisian setempat. Kita beralih ke Tapanuli Selatan, pemirsa. Pada kurun waktu 1 bulan, Kepolisian Polres Tapanuli Selatan berhasil menggagalkan peredaran narkoba dan pengungkapan 27 pelaku kasus narkoba. Pada pengungkapan kasus narkoba, Polres Tapanuli Selatan menyelamatkan 2.000 jiwa dari bahaya narkotika. Polres Tapanuli Selatan berhasil mengungkap kasus narkotika dengan nilai total barang bukti ganja seberat 1068,55 gram dan narkotika jenis sabu seberat 201,91 gram. Jika dirupiahkan berjumlah Rp201.910.000 dan dengan diamankannya ratusan gram narkotika jenis sabu-sabu dan ribuan gram narkotika jenis ganja, ribuan jiwa masyarakat di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan berhasil terselamatkan dari bahaya narkoba. Pengungkapan kasus narkoba tersebut dalam kurun waktu 1 bulan mulai September hingga Oktober 2023 dan berhasil mengamankan 27 pengedar dan pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu dan ganja di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan, meliputi 2 daerah kabupaten, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Imam Zamroni mengatakan operasi pemberantasan narkoba tersebut menindaklanjuti perintah langsung dari Presiden. Kapolres juga menjelaskan atas pengungkapan kasus narkoba tersebut telah menyelamatkan hampir 2.000 jiwa generasi muda dari penyalahgunaan narkotika dan mengajak semua pihak untuk bersama-sama perang melawan narkoba yang merupakan musuh bersama. Kami melakukan upaya peningkatan program narkotika musuh bersama sesuai dengan perintah Bapak Presiden tanggal 11 September 2023. Jadi kami mulai sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan 12 Oktober 2023. Jumlahnya 24. Untuk pelaku penyalahguna, karena ini posisinya tertangkap, sehingga bukan sebagai korban tapi kan penyalahguna. Dalam pelaporan, tapi karena BB-nya tinggi atau kurang dari aturan secara edaran Mahkamah Agung, maka kami ajukan asesmen ke tim PAT.
Puluhan tersangka yang diamankan Polres Tapanuli Selatan terancam hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sementara itu ketiga pengguna narkotika akan direhabilitasi atau asesmen bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemirsa, gladi bersih dan simulasi latihan kesiapan pengamanan jelang pemilu tahun 2024 mendatang di wilayah Kabupaten Mandailing Natal di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Mandailing Natal pagi tadi. Dalam simulasi tersebut terpaksa ditutup beberapa jam sejak pagi dan dijaga ketat anggota kepolisian dari Polres Mandailing Natal Jalan Lintas Sumatera Penyambungan. Ratusan personil kepolisian dan satu unit mobil water cannon serta mobil damkar siaga di depan kantor KPUD Mandailing Natal. Dalam aksi latihan itu sebanyak 3 peleton Dalmas mulai melakukan simulasi pengamanan kota dan kantor KKU serta melakukan latihan pengamanan perhitungan rekapitulasi hasil suara terakhir pemilih di KPUD Mandailing Natal. Tak hanya simulasi pengamanan pemilu, dalam latihan ini juga polisi memperlihatkan aksi membubarkan massa dengan bantuan water cannon serta aksi pengamanan ketua KPUD. Kegiatan latihan ini dilakukan Polres Mandailing Natal guna memastikan kesiapan para personil dalam pengamanan kota, kantor KPUD dan hasil akhir pemilu 2024 nanti. Pastikan pengamanan kantor KPU pada saat penghitungan akhir rekapitulasi suara di KPU. Kemudian ada aksi massa yang anarkis. Pertahapan kita peragakan mulai dari situasi hijau sampai dengan situasi kuning. Kita harapkan pelaksanaannya nanti tetap aman dan kondusif. Namun demikian kita nggak boleh underestimate. Untuk itu kami tetap melaksanakan latihan. Seandainya eskalasi meningkat dan situasi yang tidak diinginkan terjadi, kami sudah siap. Aksi latihan gladi bersih ini juga menandakan kesiapan personil Polres Mandailing Natal akan mengawal keberlangsungan pemilu 2024 mendatang. Pemirsa, kondisi jembatan gantung Barak Budi yang berada di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat saat ini sungguh memprihatinkan. Jembatan yang menghubungkan dua desa ini merupakan akses utama bagi warga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Beginilah kondisi jembatan gantung Barak Budi yang sudah dibangun sejak puluhan tahun silam dan saat ini sudah sangat memprihatinkan. Tanpa adanya perbaikan oleh pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten Langkat, jembatan gantung yang dialiri Sungai Besitang ini sudah rusak sejak 3 tahun lalu. Dinding atau pagar jembatan yang terbuat dari besi terlihat patah akibat termakan usia. Jembatan ini merupakan akses utama bagi warga di dua desa, yakni Desa Harapan Jaya dan Desa Mekar Makmur, Kecamatan Selepan, untuk melakukan aktivitas sekolah dan bekerja. Akibat rusaknya jalan ini, para pelajar dan ibu rumah tangga terpaksa harus memutar dan menempuh jarak yang jauh untuk melakukan aktivitas. Bagi warga yang berani untuk melintasi jembatan tersebut merupakan tantangan yang mengkhawatirkan keselamatan jiwa. Salah seorang warga, Willy, mengatakan jembatan yang menghubungkan dua desa ini merupakan akses inti bagi masyarakat dan kondisinya kini sudah sangat memprihatinkan. Kalau kami sini menyebutnya di jembatan Titi Barak Budi yang menghubungkan dua desa antara Desa Harapan Maju dengan Mekar Makmur. Ya, kalau warga sebenarnya ada banyak yang ngeluh kan gitu. Banyak yang mengeluh masalah Titi itu. Yang dikhawatirkan itu kan Titi bisa dibilang jalan inti ya. Apabila kami terhambat dari pasar besar, adanya banjir kan gitu. Nah, itu terputuslah akses jalan, jadi inilah jalan utama yang digunakan untuk menghubung dua desa. Ya, belum ada perbaikan sampai sekarang ini. Kalau dihitung tahun udah lebih kurang 2-3 tahun inilah gitu. Ya, adapun perbaikan cuma mengatasi aja lah yang ini tadi. Warga berharap pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten Langkat tanggap terhadap banyaknya kerusakan jalan dan jembatan yang ada di seluruh desa yang belum pernah tersentuh perbaikan sama sekali.
Pemirsa, pembangunan penataan alun-alun kota di Gunung Sitoli oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi kesempatan bekerja bagi warga lokal dan membaur dengan tenaga profesional pada infrastruktur pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut. Melalui APBD tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran 4,4 miliar rupiah lebih untuk penataan alun-alun kota di Gunung Sitoli. Lokasi pembangunan pada Lapangan Merdeka Gunung Sitoli tujuannya meningkatkan keberadaan kawasan Lapangan Merdeka lebih jauh menjadi ikon pariwisata yang nantinya multifungsi dinikmati oleh masyarakat dan pemerintah kabupaten kota sekepulauan Nias. Sejumlah jenis pekerjaan antara lain pembangunan rumah panggung, kemudian pemasangan atap konstruksi membran serta pembangunan pintu dan gapura masuk alun-alun kota dengan ornamen Nias. Saat ini sejumlah material lokal dan pabrikasi mulai didistribusikan ke lokasi. Baik, ini masalah alun-alun kota Gunung Sitoli ini ya bertujuan untuk memajukan objek wisata pertama dan prioritas untuk daerah alun-alun Gunung Sitoli, yaitu pertama kita masalah pertama tenaga kerja yaitu penduduk setempat. Kedua masalah material yaitu ya dari material di sini juga. Sedikitnya puluhan tenaga kerja lokal telah mulai dilibatkan pada pekerjaan itu dan masih akan terus bertambah bersama tenaga kerja profesional dari pihak rekanan. Tenaga kerja ini juga berkewajiban mempertahankan mutu sebagaimana komitmen yang telah diikat kepada penyedia jasa oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta turut mencegah terjadinya pelanggaran dan penyelewengan keuangan negara pada pekerjaan tersebut. Kita adalah menjaga bagaimana kualitas pembangunan ini berjalan dengan baik, karena ini adalah dampaknya untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli juga, Pak. Seperti yang kami sampaikan di awal, kami sebagai masyarakat Kota Gunung Sitoli ya sangat senang dengan pembangunan ini. Terlebih-lebih selama pembangunan ini ada banyak warga yang merasa diberi kesempatan untuk bekerja di tengah-tengah keterbatasan kesulitan ekonomi sekarang, Pak. Penataan alun-alun kota pada lokasi strategis ini akan ditempuh pengerjaannya selama 3 bulan. Kehadirannya akan menambah keasrian dan keindahan kawasan kota Gunung Sitoli yang didukung sejumlah ikon kota yang semula telah dibangun pemerintah setempat. Sementara itu pemirsa, gerakan gotong royong yang digalakan pejabat wali kota Tebing Tinggi Syarmadani bersama dengan Forkopimda bertujuan untuk menumbuhkan sikap rasa peduli terhadap lingkungan dan peduli terhadap penekanan stunting di kota Tebing Tinggi. Hal tersebut disampaikan PJ Wali Kota Syarmadani saat mengunjungi kegiatan gerakan gotong royong di Kecamatan Padang Hilir, didampingi Ketua TPPKK Kota Tebing Tinggi Dewi Mustika Syarmadani dan Ketua TPPKK Kecamatan Padang Hilir Afialda Ramadan. Sejumlah sampah dikumpulkan di kantong plastik dengan memilah terlebih dahulu sampah organik dan non-organik. Pejabat Wali Kota Tebing Tinggi Syarmadani mengatakan, gerakan gotong royong secara serentak dilakukan di Tebing Tinggi bertujuan untuk menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia, meningkatkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. Selain itu untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan dan peduli terhadap lingkungan. Kegiatan gotong royong kita pada hari ini adalah dalam rangka membangkitkan kembali semangat kebersamaan seluruh masyarakat dalam rangka menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Misalnya pada hari ini, sampah-sampah yang kita kumpulkan yang bernilai ekonomis akan kita jual dan nanti hasilnya disumbangkan untuk penanganan stunting di Kota Tebing Tinggi. Pelaksana tugas Camat Padang Hilir Ramadan Pulungan mengatakan terdapat 7 kelurahan dan 35 lingkungan di Kecamatan Padang Hilir siap mensukseskan gerakan gotong royong. Kita pilih yang mana yang organik ataupun non-organik yang akan kita salurkan ke bank sampah. Tentu hasil dari pemilahan ini akan kita sumbangkan untuk kegiatan penanggulangan stunting, khususnya di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi.
Sementara itu pemirsa, masyarakat Kelurahan Satria Lingkungan 1 dan 2 Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dengan adanya gerakan gotong royong diharapkan kecamatan lain serta mengikuti kegiatan tersebut dan terus ditingkatkan sehingga Kota Tebing Tinggi menjadi kota yang bersih. Hal tersebut disampaikan Nur Aida Yanti, warga Dusun 1 Kelurahan Satria bersama dengan ibu lainnya yang berada di dusun tersebut. Warga tetap semangat dalam menjalankan kegiatan gotong royong. Kegiatan ini menjadi rutinitas mereka di kelurahan tersebut. Di samping menjalin silaturahmi dengan ibu-ibu lainnya, badan juga sehat dengan gerakan gotong royong ini. Salah seorang ibu rumah tangga, Marliah, warga lingkungan 2 Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, bersama dengan ibu lainnya membersihkan parit dan saluran air. Kegiatan ini biasanya dilakukan setiap minggu pagi di setiap lingkungan 2. Bukan karena adanya gerakan gotong royong ini, namun warga melakukan kebersihan lingkungan setiap saat. Namun jauh sebelum gerakan ini, para ibu-ibu juga sudah melakukannya. Di samping saling kumpul bareng dan menjalin silaturahmi, lingkungan warga bersih dan jauh dari penyakit. Saluran sama inilah Pak, jalan ini pembersihan apa lingkungan. Kenapa? Ya biar sehat lah Pak, biar bersih. Biar bersih. Gerakan ini Bu? Gerakan untuk kebersihan lebih di lingkungan tuh lebih digiatkan lagi Pak. Ini setiap perlingkungan, ini lingkungan 1, lingkungan 2, dan sampai lingkungan 6 di Kelurahan Satria ini. Setiap lingkungan ada. Iya. Karena ke lingkungan kita menjadi bersih, masyarakat pun ikut turun bersama-sama untuk bergotong royong. Para korban harus berani melapor karena sudah ada ruangan dan petugas yang tepat untuk memberikan penanganan dan perlindungan yang terbaik bagi korban. Saya dilecehkan Ibu, mohon diceritakan, kami akan proses. Dalam Undang-Undang TPKS, tidak ada lagi ruang bagi pelaku kekerasan seksual lolos dari hukuman. Semua harus diproses di pengadilan. Damai saja bisa kan? Tidak bisa Ibu. Undang-Undang TPKS ini juga memastikan keterangan saksi dan korban disertai satu alat bukti sudah cukup menjebloskan pelaku ke penjara. Undang-Undang TPKS berlaku 9 Mei 2022. Ini wujud negara hadir untuk melindungi hak korban. Untuk itu, jangan takut untuk melapor. Pemirsa, kembali melaksanakan kegiatan safari subuh dari masjid ke masjid di Kota Medan di Masjid Nurul Khairiyah di Jalan Veteran Pasar 10 Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kegiatan safari subuh tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan Pangdam 1 Bukit Barisan dan safari subuh Arafah Sumut di Masjid Nurul Khairiyah ini merupakan masjid yang ada di Medan Marelan. Tujuan dilaksanakannya safari subuh yakni untuk memakmurkan masjid-masjid, memiliki badan usaha, memiliki lembaga dengan mengelola usaha masjid, serta dana zis masyarakat beserta jamaahnya. Dengan harapan masjid akan memakmurkan jamaahnya. Safari subuh ini sebagai wadah untuk bersilaturahmi bersama umat Islam. Silaturahmi merupakan kekuatan umat Islam, dengan bersilaturahmi akan menambah terbukanya pintu rezeki dan juga akan memperpanjang umur. Ustadz Abdul Kholik mengatakan istiqomah bukanlah perkara yang mudah dilakukan. Saat mencobanya akan banyak sekali godaan yang dihadapi, seperti godaan yang berasal dari dalam diri kita sendiri ataupun godaan yang berasal dari luar diri kita. Tentang istiqomah, karena saya tema tadi pada tamu undangan jauh-jauh, undangan safari subuh Arafah, saya yakin itu dari berbagai macam tempat. Jadi supaya menguatkan keinginan mereka untuk terus melanjutkan kegiatan ini, saya beri sedikit ceramah untuk diri saya juga, untuk para undangan bagaimana melahirkan istiqomah melalui dengan teman-teman yang soleh, kemudian kita memperbanyak istighfar dan ditutup dengan hendaklah kita sering.
BKM Masjid Nurul Khairiyah Sofyan mengatakan salah satu masjid mandiri di Medan dengan moto kerja BKM-nya yakni memakmurkan masjid dengan visi mewujudkan masjid yang nyaman, mandiri sebagai pusat peribadatan, pelayanan sosial dan pemberdayaan umat. Kegiatan safari subuh merupakan wadah persatuan dengan tujuan mewujudkan visi Indonesia merdeka, Indonesia yang makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial. Pada tahun yang akan datang, semoga dapat berkelanjutan dengan berkesinambungan untuk menjalin ukhuwah Islamnya bersama umat Islam. Kegiatan safari subuh ini dihadiri perwakilan dari Pangdam 1 Bukit Barisan, Ban Bisan, Ketua Majelis Safari Zikir Arafah, dan tim safari subuh Arafah Sumut, serta Ketua Badan Kenaziran Masjid Nurul Khairiyah. Pemirsa, anggota DPR RI Mutia Hafid bekerjasama dengan Kementerian Kominfo mengadakan tablik akbar dengan mengundang penceramah Ustadz Nur Maulana di lapangan PSKB Desa Buntu, Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawah, Kabupaten Deli Serdang. Acara tersebut dihadiri seribuan warga yang mayoritas berasal dari kelompok pengajian ibu-ibu se-Kabupaten Deli Serdang. Dalam sambutannya, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menyampaikan kegiatan tablik akbar ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan untuk mempererat tali silaturahmi antara Mutia Hafid dengan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Mutia berharap kegiatan ini bermanfaat bagi jamaah yang hadir dalam tablik akbar yang bertajuk nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Mutia berpesan kepada para jamaah untuk mendengarkan apa yang disampaikan Ustadz Nur Maulana dan bisa disampaikan kepada keluarga maupun tetangga yang tidak hadir pada kegiatan tablik akbar kali ini. Selain nanti untuk mendengarkan dari Ustadz Maulana, juga untuk mengingatkan kita pentingnya ukhuwah Islamiyah, menjaga persaudaraan. Ini penting tidak hanya kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah, tapi sebagai warga negara dalam tantangan-tantangan dinamika saat ini di Indonesia mungkin menjelang 2024, penting sekali untuk kita menjaga persaudaraan. Tentu dalam rangka juga masih dalam rangka memperingati hari lahir Rasulullah SAW. Kita harus juga mengingat pada hari ini untuk mengamalkan hal-hal yang baik, akhlak-akhlak yang baik yang beliau tunjukkan. Penceramah kondang Ustadz Maulana mengatakan sebagai umat Islam wajib menjaga nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dikatakan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum mencontoh sikap teladan Nabi, diantaranya sifat amanah. Ustadz Nur Maulana juga mengajak jamaah untuk bersolawat. Sementara itu, anggota DPR RI Mutia Hafid mengadakan tablik akbar dalam memperingati Tahun Baru Islam 1445 Hijriah di lapangan bola PTPN 4, Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai. Hadir sebagai penceramah Ustadz Maulana yang mengingatkan warga Perbaungan untuk memelihara ibadah. Ribuan warga masyarakat Kelurahan Batang Terap, Perbaungan, Kabupaten Sergai mengikuti tablik akbar dalam memperingati Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Pada kesempatan tersebut, anggota DPRD RI Mutia Hafid mengajak umat muslim, khususnya ibu-ibu, untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu. Walaupun tugas seorang ibu itu sering dianggap remeh, namun tanpa seorang ibu, keluarga dan anak tidak akan berhasil. Saat ini perempuan banyak menjadi kepala rumah tangga sekaligus ibu rumah tangga. Semua urusan di rumah sampai merawat dan mendidik anak menjadi tanggung jawab perempuan. Begitu juga urusan mencari nafkah saat ini banyak dilakoni perempuan. Oleh karena itu jangan meremehkan kodrat perempuan, harus saling berbagi dan menghargai. Sementara hadir sebagai penceramah Ustadz Maulana yang mengambil tausiahnya mengingatkan kepada warga yang hadir yang sebagian besar ibu-ibu untuk memelihara ibadahnya. Di samping ibu-ibu ini sangat hebat dan kuat, tetap menjaga ibadahnya, jangan ditinggal. Meski perayaan Maulid Nabi dalam menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah telah berlalu, namun saat ini
warga Perbaungan Kelurahan Batang Terap memperingatinya hari ini dengan tujuan untuk meningkatkan amal ibadah umat Muslim. Pemirsa, Polres Labuhan Batu bersama KPU dan Bawaslu Labuhan Batu menggelar kegiatan Pojok Pemilu, di mana kegiatan ini merupakan diskusi dan permasalahan yang akan terjadi menjelang Pemilu 2024 mendatang. Bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Labuhan Batu, Jalan WR Supratman, Kota Rantau Prapat, Sabtu siang. Kegiatan Pojok Pemilu merupakan diskusi dan saling berbagi informasi dengan penyelenggara pemilu, baik itu dari Komisi Pemilihan Umum KPUD Labuhan Batu ataupun Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Labuhan Batu serta Polres Labuhan Batu dalam membahas mengenai pokok permasalahan yang akan dihadapi nanti dalam tahapan pemilu tahun 2023 dan 2024 sehingga bisa nantinya dapat mengatasi semua permasalahan yang akan terjadi. Dalam diskusi ini KPU Labuhan Batu menyampaikan yang terjadi pokok permasalahan saat ini antara lain adanya kendala dalam perekaman KTP elektronik, sulit mengumpulkan massa di satu kecamatan. Kendala perekaman KTP elektronik di daerah perkebunan mayoritas karyawan di mana pada saat jam kerja tidak diperbolehkan melakukan perekaman KTP elektronik. Namun KPU Labuhan Batu menjelaskan pihaknya sudah memiliki alat untuk melakukan mengecek seseorang akan melakukan penyucukan di TPS yang ditentukan. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Labuhan Batu AKBP James H. Hutajulu menjelaskan pihaknya akan perintahkan anggota supaya berkoordinasi dan mendorong Dinas Dukcapil untuk melakukan perekaman KTP elektronik dan pihaknya mengharapkan kerjasama untuk membantu Dinas Dukcapil guna melakukan perekaman KTP elektronik dengan memberdayakan Kepala Desa, Lurah, Kepling, dan Babin Kamtibmas. AKBP James H. Hutajulu dalam kegiatan ini menjelaskan kegiatan Pojok Pemilu ini merupakan kegiatan diskusi dengan penyelenggara pemilu terkait adanya permasalahan yang akan dihadapi menjelang Pemilu 2024 mendatang. Teman-teman dari penyelenggara pemilu, baik dari KPU maupun Bawaslu serta dari Polres Labuhan Batu, mendiskusikan mengenai permasalahan-permasalahan terkait dengan pemilu yang akan kita hadapi nanti di 2023 dan 2024. Sehingga dalam pelaksanaan Pojok Pemilu itu kita saling memberikan informasi, saling sharing mengenai informasi sehingga permasalahan-permasalahan apapun yang terjadi nantinya terkait dengan pemilu bisa kita segera atasi. Pemirsa, untuk mengantisipasi terjadinya aksi unjuk rasa pada saat pemilu 2024, Polres Labuhan Batu melakukan persiapan pelatihan sistem pengamanan kota, Sispam Kota, mendeteksi dini pada pengamanan pemilu di halaman kantor KPU Labuhan Batu, Jalan WR Supratman, Kota Rantau Prapat kemarin. Kapolda Sumatera Utara melalui instruksinya menjelaskan pelaksanaan pelatihan Sispam Kota dilaksanakan di tempat yang berpotensi yang berkaitan dengan objek pemilu. Polres Labuhan Batu melaksanakan kegiatan tersebut di kantor KPUD Labuhan Batu beserta sejumlah personil Polres Labuhan Batu yang sudah dipersiapkan untuk Satgas Deteksi Preventif, Gakum, dan Satgas lainnya ikut berkolaborasi menjadi satu melaksanakan simulasi pelatihan jika nantinya terjadi aksi di kantor KPUD Labuhan Batu sudah diantisipasi sejak dini. Pada simulasi ini persiapan sejumlah personil dari Polres Labuhan Batu dalam upaya pengamanan pemilu diperagakan langsung puluhan personil dari Polres Labuhan Batu. Kapolres Labuhan Batu AKBP James H. Hutajulu menjelaskan pada kegiatan ini personil yang dipersiapkan untuk melaksanakan simulasi pelatihan. Jika sewaktu-waktu terjadi aksi unjuk rasa ke kantor KPUD Labuhan Batu, anggota yang melakukan pelatihan bisa benar-benar mengetahui harus berbuat apa pada saat terjadi aksi unjuk rasa di kantor KPU tersebut. Pelatihan Sispam Kota ini pada kali ini kita laksanakan secara real di lokasi sebenarnya. Pak Kapolda menginstruksikan bahwa pelaksanaan pelatihan Sispam Kota kita laksanakan di tempat-tempat yang berpotensi untuk terjadi aksi-aksi yang berkaitan dengan pemilu. Pada saat ini kami memilih lokasi itu adalah di lokasi kantor KPU Kabupaten Labuhan Batu, sehingga
personel-personel Polres Labuan Batu yang telah dipersiapkan, baik dari Satgas-Satgas deteksi, Satgas preventif, preemptif, Satgas Gakum, dan Satgas-Satgas lainnya, ikut berkolaborasi menjadi satu untuk melaksanakan simulasi pelatihan apabila sewaktu-waktu nantinya terjadi aksi-aksi ke kantor KPU Kabupaten Labuhan Batu ini. Pada kesempatan ini, Kapolres Labuhan Batu James H. Hutajulo menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif dan jangan mudah terprovokasi, serta bisa menyaring informasi yang belum tentu kebenarannya. Sementara itu, pemirsa, mengantisipasi terjadinya kerawanan Kamtibmas jelang pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang, Polres Labuhan Batu gelar latihan Sispam Kota di halaman kantor KPU di Jalan Sherma Ghazali Ek Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pelatihan sistem pengamanan kota, Sispam Kota, oleh puluhan personil dari sejumlah polsek selabura di jajaran Polres Labuhan Batu bertujuan khusus pengamanan dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerawanan Kamtibmas pada saat proses berjalannya tahapan pemilu. Kapolres Labuhan Batu AKBP James H. Hutajulo menjelaskan, dalam pantauan secara umum situasi Kamtibmas di Kabupaten Labuhan Batu Utara sangat kondusif dan berharap hal ini dapat berlangsung untuk tahapan selanjutnya. Pelatihan Sispam Kota untuk mengantisipasi potensi-potensi kerawanan Kamtibmas yang kemungkinan akan terjadi sehingga bisa kita antisipasi sejak ini. Ya, secara umum hasil pemantauan kami dari sisi situasi Kamtibmas terpantau aman dan kondusif, dan itu kita harapkan tetap berlangsung sampai dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu selanjutnya. Ketua Bawaslu Labuhan Batu Utara, Maruli Sitorus, mengatakan kedatangan Kapolres Labuhan Batu bentuk perhatian terkait mengantisipasi terjadinya kerawanan keamanan pemilu khususnya di Labura, dan Bawaslu Labuhan Batu Utara mulai tingkat pimpinan dan seluruh jajarannya siap melakukan seluruh pengawasan tahapan pemilu sesuai undang-undang yang berlaku. Kedatangan Kapolres kali ini adalah suatu bentuk perhatian beliau terhadap bagaimana mengantisipasi kerawanan pemilu khususnya di daerah Labuan Batu Utara. Kita Bawaslu jajarannya ke bawah sudah siap untuk melaksanakan seluruh tahapan pengawasan apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman KPU saat ini. Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Deli Serdang mencatat sebanyak 177 warga yang sudah mengurus pindah memilih pada pemilu 2024 di 22 kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang. Sesuai dengan surat edaran KPU nomor 695 dalam tahapan penyusunan daftar pemilih tambah DPTB dan pindah memilih, Komisioner KPU Deli Serdang Divisi Program Data dan Perencanaan Relisianti Panjaitan mengatakan, pelayanan posko pindah memilih ini dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan dan juga desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya KPU akan melakukan monitoring secara random untuk posko pindah memilih tersebut dibuka mulai 22 Juni 2023 hingga 15 Januari 2024. Selanjutnya KPU melakukan penyusunan daftar pemilih tambahan pada lokasi khusus, seperti di rumah sakit ataupun polsek-polsek yang terdapat tahanan. Terdapat 2 tahapan dalam melaksanakan proses DPTB. Pertama dilaksanakan 15 Januari 2024 hingga 7 Februari 2024. Tujuan layanan pindah memilih ini untuk mempermudah masyarakat memberikan hak pilihnya pada pemilu 2024. Selain itu, layanan pindah memilih ini dapat dilakukan di tempat asal dan tidak bisa dilakukan secara daring atau online, karena ada dokumen yang harus diverifikasi sebagai syarat pindah memilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ada beberapa persyaratan yang menjadikan warga pindah memilih, yaitu menjalankan tugas atau bekerja di tempat lain, menjalani rawat inap, penyandang disabilitas, menjalani rehabilitasi narkoba, dan menjadi tahanan. Kemudian tugas belajar, pindah domisili, tertimpa bencana alam, dan sedang bekerja di luar domisili. Pindah memilih, daftar pindah memilih itu sampai periode September kemarin itu totalnya itu pindah masuk itu sebanyak 35, sedangkan pindah keluar itu 142. Pindah
masuk itu berada di 11 kecamatan, sedangkan pindah keluar itu di 19 kecamatan. Jadi yang keluar itu hanya ada di 3 kecamatan yang tidak ada pindah keluar, yaitu di Gunung Meriah, Bangun Purba, dan di kecamatan STM Hulu. Jadi yang terbanyak untuk bicara di Kabupaten Deli Serdang ini dari 22 kecamatan itu yang terbanyak adalah pindah keluar. Itu pasti alasannya banyaknya pindah domisili. Bagi masyarakat yang akan pindah memilih dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan dengan memiliki KTP dan kartu keluarga Kabupaten Deli Serdang. Sementara untuk warga yang pindah memilih ke Kabupaten Deli Serdang juga sama, ditambah dengan surat dari KPU tempat asal. Pemirsa, menjelang persiapan pelaksanaan Operasi Mantap Brata Toba 2023-2024 dan Pemilu 2024, Kapolres Labuhan Batu bersama pejabat utama PJU melakukan pengecekan sejumlah kendaraan dinas milik Polres Labuhan Batu. Polres Labuhan Batu melakukan persiapan Operasi Mantap Brata Toba 2023-2024 serta persiapan jelang pengamanan Pemilu 2024 mendatang. Salah satunya melakukan pemeriksaan sarana kendaraan dinas milik Polres Labuhan Batu. Pengecekan kendaraan dinas diperiksa langsung satu persatu oleh Kapolres Labuhan Batu bersama pejabat utama Polres Labuhan Batu di halaman parkir Bako Polres Labuhan Batu di Jalan MH Tamrin, Kota Rantau Prapat, Sabtu kemarin. Kendaraan dinas yang dimiliki Polres Labuhan Batu antara lain 1 unit water cannon, 3 unit truk dalbas dan box, 14 unit kendaraan roda 4, mobil ambulans 2 unit, kendaraan roda 4 48 unit, sepeda 6 unit, perahu kano 2 unit, dan 1 perahu karet speedboat. Kapolres Labuhan Batu AKBP James Hutajolo mengatakan pihaknya mengaku sudah siap akan digunakan dalam rangka persiapan dan pengamanan Pemilu 2024 yang ada di Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Ya, pada hari ini kita melaksanakan pengecekan kendaraan bermotor baik roda 2, roda 4 maupun roda 6 yang dimiliki oleh Polres Labuhan Batu. Ya, ini kita lakukan dalam rangka melakukan pengecekan kesiapan Polres Labuhan Batu untuk melaksanakan pengamanan operasi Mantap Brata Toba 2023-2024 dalam mengamankan pemilu yang akan kita segera laksanakan. Ya, harapan kita pastinya pelaksanaan pemilu, rangkaian tahapan-tahapannya bisa berlangsung dengan lancar, aman, dan kita harapkan pada puncaknya pemungutan suara bisa berlangsung dengan baik sampai terpilih nanti yang akan disahkan. Kapolres Labuhan Batu berharap dalam tahapan Pemilu 2024 nantinya kegiatan pemilu bisa berjalan sukses di wilayah hukumnya hingga nanti di puncak pemungutan suara proses tersebut berjalan lancar dan sukses. Pemirsa, ratusan pelajar sekolah dasar se-Kecamatan Panyabungan mengikuti Lomba Pramuka Temu Siaga Terbaik. Lomba pramuka tersebut memperebutkan hadiah dengan menunjukkan skill yang terbaik di depan para juri. Meski berada di tengah terik matahari, ratusan siswa sekolah dasar se-Kecamatan Panyabungan, Mandailing, Natal antusias mengikuti lomba baris berbaris pramuka yang diadakan di Sekolah Islam Terpadu Adenani. Para siswa sekolah dasar ini saling bekerja sama untuk bisa memenangkan perlombaan dan bersaing dengan peserta dari sekolah lainnya. Para peserta pun terlihat beradu skill dan kepiawaian dalam berbagai gerakan. Dari penampilan para peserta untuk menjadi juara, juri menilai dengan kriteria gerakan yang seragam, kompak, dan menarik. Selain lomba baris berbaris, kegiatan kali ini juga memperlombakan azan dengan suara termerdu yang diikuti siswa di wilayah kantor unit pendidikan teknis. Koramil 13 Panyabungan berharap para peserta dalam mengikuti perlombaan selalu menjaga sportivitas dan kekeluargaan sehingga keputusan para juri dapat diterima dengan baik. Untuk peserta lomba LKBB 11 orang, dari tambang 8 orang, lomba azan 1 orang. Nanti kalau ada rezekinya mudah-mudahan, kalau bisa ya, insya Allah nanti kalau bisa dapat juara, tapi kalau nggak bisa asal tampil aja lah. Bisa membawa harum nama sekolah Bang ya? Iya.
Kegiatan perlombaan ini juga mendapat dukungan dari para guru pendidik di sekolah beserta orang tua murid. Dengan kegiatan ini diharapkan bisa mengalihkan anak-anak untuk mengurangi minat bermain gadget. Pemirsa, tahukah Anda dengan bermodalkan limbah pohon kelapa sawit dapat diolah menjadi gula merah? Bisnis UMKM ini menjanjikan menghasilkan omset mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Gula merah pada umumnya terbuat dari air aren kelapa dan pohon enau. Namun berbeda dengan petani gula merah di Dusun Sukajadi, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Para petani memanfaatkan limbah pohon kelapa sawit yang sudah ditumbang yang selama ini tidak dapat dimanfaatkan, justru dapat dijadikan bahan baku gula merah. Untuk mendapatkan air nira kelapa sawit, terlebih dahulu pohon kelapa sawit yang tidak berproduksi lagi ditebang, kemudian daun dan pelepah pucuk kelapa sawit dipotong dan dideres. Kemudian air nira ditampung ke dalam wadah berupa ember atau jirigen. Selanjutnya dimasak dengan beberapa jam hingga air nira berubah warna kemerahan disebut zoroh atau manisan. Salah seorang pekerja, Yusuf, mengatakan dalam satu hari bisa menghasilkan air nira 4-6 jirigen dan jika 2 kali dideres bisa mencapai 16 jirigen air nira per hari. Faktor cuaca sangat mempengaruhi produksi gula merah karena air nira saat dimasak akan menyusut jika terkena air hujan. 4 jerigen bang, 4 jerigen niranya 16, masaknya jadi 6 lah, 4 jerigen gitulah, nggak tentu ada cuaca hujan kan. Yang diganggu hewan ya bang? Iya bang, muka bolong-bolong itu tampuknya tadi kan, yang dideres. Kalau untuk awak ya manisannya pun kurang bang, karena susut itu tadi dia. Nggak tentu dia karena campur air hujan itu kan. Sementara itu, pengusaha gula merah kelapa sawit Yanti menjelaskan awal mula menjadi pengrajin dapat ide dari temannya yang sudah terlebih dahulu menggeluti usaha gula merah dari limbah kelapa sawit. Omset yang dihasilkan untuk 2 hektar kebun kelapa sawit mencapai 64 juta rupiah. Kita bisa mendapatkan kutipan niranya 20 jerigen. Setelah proses pemasakan kita bisa mendapatkan 250 kilo manisan joronya. Manisan atau joro ya? Iya, manisan atau joro. Sebulan? Sebulan kita bisa mendapatkan 8 ton. Omsetnya berapa itu? 8 ton itu dikali 8.000 jadi 64 juta rupiah. Itu yang bisa dibagikan ke pekerja? Iya, itulah yang diputar-putar dibagikan sama gaji anggota. Harga gula merah kelapa sawit lebih murah yakni Rp8.000 per kilogram dibandingkan dengan harga gula merah dari pohon nira atau kelapa biasa. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 16 Oktober 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara 16 Oktober 2023. Pada pagi hari, kondisi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara. Pada siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Langkat, Binjai, Asahan, Labuhan Batu Utara, Pakpak Barat, Samosir, Toba, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Pada malam hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Medan, Sedang Bedagai, Tebing Tinggi, Batubara, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Medan, Langkat, Binjai, Sergai, dan sekitarnya. Untuk suhu udara 17 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 97%,
Angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pantauan tanggal 14 Oktober 2023 tidak terpantau adanya titik panas. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas lebat di wilayah lereng timur, pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian info perakiraan cuaca yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Grand Final Kejurnas JC Super Track Kasal Cup 2023 yang digelar TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan Pemda Deli Serdang dan Ikatan Motor Indonesia bersinergi menggelar kompetisi tersebut berlangsung di arena sirkuit Jaharun, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Dan Lantamal 1 Belawan, Laksamana Pertama TNI Johannes Janarko Wibowo mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali bersama Wakil Bupati Deli Serdang Ali Yusuf Siregar beserta Deputi Hubungan Antar Lembaga PPIMI Erwin melakukan pengibaran bendera start. Dan Lantamal 1 Belawan, Laksamana Pertama TNI Johannes Janarko Wibowo mengatakan ini merupakan kejurnas yang kelima karena sebelumnya sudah dilakukan di Mojokerto, Tegal, dan Lamongan. Dan Lantamal Laksamana Pertama TNI Johannes Janarko Wibowo mengatakan perlombaan ini dapat digelar karena sinergitas yang kuat antara instansi Pemkab Deli Serdang dan Pemprov Sumatera Utara, IMI, dan tentunya TNI Angkatan Laut. Kejuaraan ini merupakan putaran terakhir dari 5 seri kejuaraan yang digelar oleh TNI Angkatan Laut. Sebelumnya kejuaraan nasional Super Track telah digelar di sejumlah kota. Dari putaran pertama telah diselenggarakan di Mojokerto, Jawa Timur, kemudian kedua di Kota Tegal, selanjutnya putaran ketiga di Salatiga, Jawa Tengah, dan keempat diselenggarakan di Gresik, Jawa Timur. Dikatakan para peserta yang berangkat sejak 7 Oktober lalu dan saat kembali pada tanggal 16 Oktober 2023 difasilitasi menggunakan KRI Semarang 594 bersama seluruh kru, motor, dan kendaraan pendukung dari Jakarta menuju Medan. Nantinya seluruh peserta lomba Super Track yang berasal dari berbagai daerah akan diantar menggunakan KRI Semarang 594 menuju Jakarta untuk kembali ke daerah masing-masing. Kejurnas Super Track ini Kasal Cup ini adalah seri kelima. Seri 1 sampai 4 ada di Jawa, seri kelima JC Super Track ini di Deli Serdang. Ini kita sinergi antara ini dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang maupun Provinsi Sumatera Utara dan TNI Angkatan Laut. Karena ini adalah kerjasama yang luar biasa, sama-sama kita saling mensupport. Yang jelas Angkatan Laut mensupport seluruh kegiatan baik dari seri 1, 4 yang di Jawa sampai seri 5. Wakil Bupati Deli Serdang Ali Yusuf Siregar mengatakan Pemkab Deli Serdang melihat antusiasme masyarakat Deli Serdang menonton kejurnas JC Super Track Kasal khususnya di Galang. Sinergitas dan dukungan TNI Angkatan Laut pada Grand Final Kejurnas JC Super Track Kasal Cup 2023 ini merupakan penerapan dari Kasal kepada seluruh prajurit Jalasena, yakni untuk selalu menjalin sinergitas dengan berbagai elemen masyarakat guna terwujudnya Jales Veva Jayabahe. Dengan Tamal, dengan Ketua IMI, bahwa Grand Final kejuaraan nasional Race Track dan Motocross 2023 ini sangat luar biasa, diikuti dari beberapa daerah yang nantinya akan kita lihat siapa sebenarnya para juara-juara yang ada di tingkat nasional. Kami dari pemerintah Kabupaten Serdang mengucapkan terima kasih kepada Danlam Tamal, kepada IMI, kepada Mas Dudung selaku tuan rumah yang melaksanakan kegiatan Grand Final ini. Mudah-mudahan kegiatan ini sukses nantinya dan kita melihat mendapatkan juara-juara tingkat nasional.
Tim Wushu kategori Taulu dalam Pekan Olahraga Nasional PON 2024 mendatang, Sumatera Utara kian memperketat latihan, baik dari segi fisik maupun teknik. Wushu Taulu Sumut menargetkan 5 medali emas dalam ajang PON mendatang. Persiapan dan pematangan terus dilakukan oleh tim pelatih Wushu kategori Taulu Sumut menuju ajang PON tahun depan. Pematangan segi teknik lebih dikedepankan tim pelatih dengan seringnya berlatih dalam hal gerakan keindahan dan jurus. Seperti diketahui, cabang olahraga Wushu Sumut menjadi salah satu cabur favorit sebagai salah satu penyumbang medali emas terbanyak untuk kontingen Sumut di setiap ajang olahraga bergengsi. Bahkan, beberapa waktu lalu atlet Wushu asal Sumut, Haria Horatius juga berhasil meraih medali emas Asian Games dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Pelatih Wushu kategori Taulu Sumut Freddy Wijaya mengatakan saat ini para atletnya dalam kondisi yang prima dan siap untuk bertarung pada ajang PON 2024. Meski demikian, menurutnya persiapan dan pematangan harus dilakukan lebih serius lagi. Sedang melakukan pelatihan pelatda di Sumut, tepatnya di Yayasan Kusuma Wushu Indonesia. Kami untuk persiapan di PON tahun depan itu mungkin ada training camp di luar, di China tepatnya, karena kita atletnya Wushu. Cabur yang paling kuat itu di Wushu itu ada di China. Kita lagi sedang mempersiapkan teknik mereka untuk meningkatkan kematangan dari atlet-atlet tersebut sama juga fisik mereka. Sama dengan tim pelatih Wushu kategori Sanda, tim pelatih Wushu kategori Taulu juga berharap federasi, KONI, dan pemerintah dapat mengabulkan harapan mereka untuk melakukan training camp di Cina sebelum bertarung di ajang PON 2024 Aceh Sumut. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ayu Alvinio Kori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.